Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, teman-teman, udah di awal bulan Agustus 2022 nih. Waktunya saya mau buat budget plan untuk bulan Agustus 2022. Agak terlambat ya, teman-teman. Seharusnya sih di akhir bulan ya, tapi ini karena saya baru sempet, makanya baru saya upload. Nah, untuk budget plan di bulan Agustus 2022 ini, saya mau yang simpel-simpel aja teman-teman untuk temanya. Nah, ini saya ambil dari sampah bekas bungkus lemonilo nih teman-teman. Ternyata cantik juga ya teman-teman. Jadi saya kepikiran untuk buat budget plan di bulan Agustus 2022 ini menggunakan sampah bekas dari bungkus lemonilo. Teman-teman yang belum buat budgeting atau belum buat anggaran, yuk bareng-bareng dibuat mumpung masih awal bulan. Buat anggaran bukan berarti jadi pelit dengan diri sendiri ya teman-teman, tapi belajar untuk membuat skala prioritas. Apa yang menjadi kewajiban, kebutuhan, dan juga keinginan. Nah, dalam membuat budgeting ini, teman-teman bisa menggunakan beberapa metode. Nah, salah satunya dengan metode persentase seperti 50, 30, dan juga 20. Atau kalau misalnya nih kondisi keuangan teman-teman masih belum stabil dan cukup susah untuk menggunakan metode persentase ini. Nah, teman-teman yang paling utama bisa menggunakan list dulu nih. Teman-teman bisa buat list dulu sesuai dengan kategorinya dari yang paling utama dulu, yaitu kewajiban. Nah, apa sih kewajiban? Kewajiban ya adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Misalnya seperti apa? Seperti hutang. Hutang itu apa ya teman-teman? Misalnya seperti cicilan KPR, cicilan kendaraan, atau hutang-hutang lainnya. Ada macam-macam jenis hutang ya teman-teman. Nah, diantaranya ada hutang yang akan menjadi aset kita dan bisa kita gunakan. Misalnya seperti kredit pemilikan rumah atau hutang untuk mencicil rumah. Selanjutnya ada cicilan kendaraan. Nah, lainnya lagi tuh ada yang namanya hutang konsumtif nih teman-teman. Hutang konsumtif ini yang sebenarnya tuh tanpa kita sadari jahat ya teman-teman dan bisa jadi akar masalah dalam rumah tangga kita. Yaitu membeli sesuatu atau barang yang sebenarnya tuh bukan kebutuhan kita, apalagi membelinya dengan berhutang. Nah, hati-hati ya teman-teman, sekarang ini sistem berhutang dibuat semakin mudah. Contohnya nih dengan adanya pay later. Yang jelas dengan pay later ini kita tuh jadi diajak untuk berperilaku konsumtif nih teman-teman. Pokoknya beli aja dulu deh barang sekarang, bayarnya mah nanti. Padahal nih teman-teman, pas beli juga kita belum tahu nih duit untuk bayarnya ada atau enggak ya. Nah, kalau udah begini ya teman-teman, begitu tagihan keluar, wah tambah pusing deh. Karena pastinya akan ada bunga-bunga yang akan ditambahkan ke dalam tagihan kita. Jadi kita harus bijak ya teman-teman, kalau memang ada duitnya boleh dibeli. Tapi kalau nggak ada duitnya ya jangan dipaksa. Apalagi kalau sampai harus berhutang. Hiduplah sesuai dengan level kemampuan kita dan jangan memaksa untuk hidup di atas level kemampuan kita, apalagi dengan cara berhutang. Selanjutnya ada lagi nih teman-teman yang masuk ke dalam kategori kewajiban, yaitu zakat, infak, dan sedekah untuk teman-teman yang muslim, dan 1/10 nih teman-teman untuk teman-teman yang non muslim. Untuk teman-teman yang muslim, zakat itu besarannya 2,5% ya teman-teman dari penghasilan kita. Sedangkan untuk infak dan sedekah besarannya adalah seikhlasnya. Nah, kenapa menurut saya zakat dan sedekah ini masuk ke dalam kategori kewajiban? Karena memang dalam agama yang kita yakini bahwa dalam rezeki kita ada sebagian kecil yang dititipkan Allah untuk sesama kita yang kurang mampu, dan itu hukumnya wajib untuk dikeluarkan. Dengan kata lain, untuk membersihkan harta kita juga ya teman-teman. So, persentase untuk kewajiban atau hutang adalah maksimal 30% ya teman-teman kalau kamu mau keuangan kamu tuh sehat. Selanjutnya teman-teman bisa buat list kedua, yaitu kebutuhan. Nah, apa sih kebutuhan? Kebutuhan itu biaya untuk kita hidup saat ini. Misalnya seperti apa? Seperti membeli beras, air, sayur, lauk pauk, membeli token listrik, membayar SPP sekolah anak, dan lain-lain. Dalam membuat list kebutuhan, budgetnya juga harus realistis ya teman-teman, jangan dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa review dulu nih pengeluaran setiap bulannya. Untuk setiap kebutuhan tuh kira-kira butuh berapa sih? Nah, dalam membuat list kebutuhan juga harus hati-hati nih teman-teman. Jangan sampai pengeluaran untuk keinginan masuk ke dalam list kebutuhan.
Bukannya nggak boleh ya teman-teman, kita tuh membeli sesuatu yang kita inginkan. Tapi balik lagi nih teman-teman, kita lihat juga budgetnya. Ya kalau memang ada uang spare atau ada uang lebih nih teman-teman untuk pos keinginan ya silahkan aja. Tapi kalau memang udah habis atau nggak ada budgetnya ya jangan dipaksa. Nah living cost ini teman-teman bisa pakai hitungan persentase nih, apakah sudah maksimal 50% nih dari pendapatan kita. Nah kalau memang iya, teman-teman bisa dikatakan sehat nih untuk pengaturan keuangannya. Terus sisanya masih ada 20% nih teman-teman. Kira-kira buat apa nih? Ya buat nabung dong. Kalau misalnya nih teman-teman pendapatannya sudah dikurang dari hutang dan juga living cost, ternyata kurang dari 20% gak apa-apa. Nah yang paling penting dalam menabung itu minimal 5% aja nih teman-teman dari pendapatan kita. Atau at least ada uang yang harus kita tabung. Ingat ya teman-teman, PR kita untuk hidup itu banyak. Baik yang single maupun yang sudah berkeluarga. Tabungan utama yang harus kita punya nih teman-teman yaitu dana darurat. Nah nggak bosan-bosan nih teman-teman, dana darurat ini selalu saya sebut karena memang sepenting itu nih teman-teman dana darurat untuk kehidupan kita. Teman-teman bisa bangun dana darurat dengan 3 kali pengeluaran bulanan atau living cost untuk teman-teman yang masih single. Nah selanjutnya untuk teman-teman yang sudah berkeluarga boleh ditambahkan 3 kali pengeluaran bulanan juga ya per orangnya, atau minimal 6 kali pengeluaran deh teman-teman tiap bulannya untuk teman-teman yang sudah berkeluarga. Untuk dana darurat juga jangan berlebih ya teman-teman, maksudnya uang tersebut lebih baik kita investasikan atau kita tabung ya teman-teman agar uang kita itu juga jadi lebih maksimal. Dana darurat juga harus disimpan di tempat yang liquid ya teman-teman atau mudah dicairkan karena ini sifatnya untuk kebutuhan darurat. Selanjutnya dalam pos tabungan yang terpenting kedua adalah punya asuransi kesehatan. Atau kalau misalnya nih teman-teman gak mau mengeluarkan uang untuk beli asuransi kesehatan, ya minimal teman-teman bisa bayar rutin deh asuransi sosial atau BPJS. Percuma kan teman-teman kalau udah susah-susah bangun dana darurat tapi untuk proteksi kesehatannya sendiri malah gak punya nih. Yang ada dana darurat kita tuh malah terpakai kalau kita sakit atau ada apa-apa nih. Teman-teman juga nggak perlu gengsi ya berobat pakai BPJS. Ya mau gimana pun BPJS juga bisa kok membantu kita pada saat kita butuh proteksi kesehatan. Selanjutnya siapkan tabungan untuk dana pendidikan anak. Nah teman-teman bisa hitung nih dana pendidikan anak dengan cara menentukan tujuan sekolah anak, biaya masuk sekolah anak saat ini, lalu jangan lupa ya sertakan tingkat inflasi pendidikan tiap tahunnya. Itu kira-kira akan naik sekitar 10-15% nih teman-teman untuk tingkat inflasi pendidikan. Setelah teman-teman dapat angkanya, teman-teman bisa tentukan nih bagaimana cara untuk mencapai angka tersebut. Nah misalnya nih untuk anak yang pertama nih, dia mau masuk SD. Nah itu kan masuknya jangka pendek ya teman-teman. Nah teman-teman bisa menentukan instrumen investasi apa yang cocok untuk jangka pendek. Nah selanjutnya untuk jenjang SMP, SMA dan juga kuliah, teman-teman juga bisa lihat ya rentang waktunya. Kalau antara sekitar 3 tahun sampai 5 tahun itu masuk ke jangka menengah. Nah untuk rentang waktu di atas 5 tahun dia masuk ke jangka panjang. Nah teman-teman bisa tentukan instrumen investasi apa yang cocok untuk tujuan keuangan teman-teman. Dan tentunya disesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Nah yang perlu diingat nih teman-teman, untuk mencapai tujuan keuangan kita apalagi jangka menengah dan juga panjang, kita tidak cukup hanya dengan menabung ya teman-teman, karena akan tergerus oleh inflasi uang kita. Belum tergerus inflasi, terus juga biaya admin setiap bulannya, seolah uang yang kita tabung itu jadi nggak ada artinya ya teman-teman karena kalah oleh inflasi. Nah selanjutnya yang terakhir nih teman-teman, yang gak kalah pentingnya juga, bisa sisihkan tabungan untuk dana pensiun. Ini penting untuk masa depan kita dan juga anak-anak kita. Penting untuk kita jadi orang tua yang mandiri agar tidak menciptakan sandwich generation untuk anak-anak kita. Alhamdulillah nih teman-teman, selesai sudah untuk budget plan saya di bulan Agustus 2022. Nah untuk cash stuffingnya di video selanjutnya ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Please klik like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa di klik subscribe untuk mendukung channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.